小朋友，你有没有良心啊？ Halo Bor, jumpa lagi kita di channel Kode 22 Film. Kali ini gue akan membawakan alur cerita drama romantis Cina yang berjudul. Drama ini berkisah tentang Zhang Zi, seorang gadis cantik yang diam-diam menyukai Jiansu, teman kakaknya sendiri. Zhang Zi dan Jiansu sudah saling mengenal sejak kecil, dan Zhang Zi telah memiliki perasaan untuk Jiansu sejak dulu. Bukan hanya tampan, Jiansu juga pribadi yang hangat. Sehingga semakin lama perasaan Zhang Zi berkembang menjadi cinta. Namun karena sebuah kesalahpahaman, mereka pun hilang kontak selama beberapa tahun. Dan setelah lulus SMA, Zhang Zi kuliah di kampung halamannya Jiansu, dan di sanalah mereka akhirnya bertemu kembali. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Untuk itu siapkan tisu dan lemaskan jari-jari kalian. Langsung saja kita ke spoilernya. Film dimulai dengan sebuah narasi dari seorang gadis. Akan ada beberapa momen dalam hidupmu yang tidak akan pernah kau lupakan. Tidak, yang benar adalah berapa kali waktumu terasa berhenti. Kemudian kita diperlihatkan seorang murid SMA bernama Zhang Zi. Dia sedang berjalan riang. Zhang Zi tiba-tiba melihat sebuah bagasi mobil terbuka yang ada boneka rubahnya. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Jadi dia mengambil boneka rubah itu, namun bukan untuk dicuri, cuma dimainin aja. Di salah satu buku di sana, dia melihat ada label dengan nama Duan Jiansu, yaitu si pemilik barang. Kemudian tiba-tiba ada seorang pria yang menyapanya. Dari mana pencuri ini berasal, kata pria itu. Karena kaget, Zhang Zi pun menoleh dan sontak terpanah menatap wajah tampan dan tinggi di hadapannya, wajah yang dikenalnya. Zhang Zi bernarasi bahwa ini adalah kedua kalinya dia melihat pria ini dari jarak begitu dekat. Lalu kita akan dibawa ke 3 tahun sebelumnya. Dan kita melihat Zhang Zi remaja saat dia masih berusia 14 tahun. Semasa SMP dia masih pendek, namun dia sangat cantik dan pintar. Tapi dia seringkali tidak mendengarkan di kelas, karena mungkin menurutnya cara mengajar gurunya membosankan. Malah dia sering bengong menatap keluar jendela atau menggambar di bukunya. Walaupun begitu, dia tetap bisa menjawab soal dengan benar menurut caranya sendiri saat gurunya menegurnya. Namun karena sikapnya yang bisa dibilang kurang sopan inilah, guru jadi agak kesal sama dia dan memerintahkannya untuk memanggil orang tuanya ke sekolahan besok. Zhang Zi jelas tidak ingin memanggil orang tuanya ke sekolahan lagi. Karena sikapnya yang seperti itu, maka orang tuanya cukup sering dipanggil ke sekolah. Makanya kali ini dia mencoba menghubungi kakak cowoknya. Tapi dia tidak to the point mengatakan maksudnya, malah bertele-tele membujuk kakaknya pulang dengan alasan kangen. Hubungan Zhang Zi dengan kakaknya yang bernama Sangyan samalah kayak hubungan kakak adik pada umumnya. Kadang sayang, kadang benci, kadang akur, kadang ribut. Sayangnya kali ini si kakak yang saat itu sudah kuliah dan sudah pindah asrama ke kampus menolak membantunya. Zhang Zi jadi semakin bad mood sehingga dia mengabaikan segalanya. Dia bahkan langsung menolak ajakan temannya yang mengajaknya main ke toko buku. Dia juga tidak sadar bahwa salah satu teman cowoknya naksir sama dia. Terlihat dari rumah besar dan mewahnya kalau dia anak orang kaya. Yang tak disangkanya saat dia pulang, dia diberitahu ibunya bahwa kakaknya pulang dan sekarang ada di kamar. Zhang Zi senang banget dan langsung naik ke kamar kakaknya. Tapi dia malah kaget, tersengang, terpanah dan terpesona melihat si wajah tampan ada di kamar kakaknya. Tampak begitu bersinar dan mempesona di bawah sinar cahaya matahari. Inilah momen pertama kalinya Zhang Zi bertemu dengan si tampan. Kakak, ke operasi plastik ya? Tanya Zhang Zi ke cowok tampan. Agak bingung sekaligus geli mendengar pertanyaannya. Mendekatlah dan lihat apakah operasi kakak terlihat bagus. Sebenarnya pria ini bukan kakaknya. Sangyan jelas tidak operasi plastik dan si tampan ini jelas bukan Sangyan. Malah saat itu juga, Sangyang baru muncul di belakang Zhang Zi dan langsung menegur adiknya itu. Dia bisa langsung tahu kalau Zhang Zi sedang ada masalah. Tidak mungkin Zhang Zi tanya kapan dia pulang, kalau bukan karena Zhang Zi sedang ada masalah. Zhang Zi pun mengakuinya kalau dia memang ada masalah. Tapi sekarang ini dia lebih tertarik pada si tampan itu. Dia siapa? Teman sekamarku namanya Duan Jiansu, ujar Sangyan. Halo adik cewek, namaku Duan Jiansu, aku teman kakakmu, ujar Jiansu memperkenalkan dirinya dalam jarak yang cukup dekat. Sehingga Zhang Zi pun tersipu malu, tapi mungkin karena dia masih kecil, jadi tidak ada yang begitu memperhatikan reaksinya terhadap Jiansu.
Jiasu sengaja mengadu ke Sang Yang bahwa tadi Zhang Zi mengira kalau dia adalah Sang Yang yang operasi plastik. Dan sontak saja Sang Yang langsung sebal menaboki adiknya itu. Sampai Zhang Zi kesal sama dia. Kalau kau oplas setampan dia, bukankah sudah seharusnya? Kau sangat jelek, ujar Zhang Zi. Lagi pula ibu tidak memberitahuku kalau kau pulang bawa teman dan hanya ada dia di kamar. Bukankah normal kalau aku punya pemikiran seperti ini? Kecilkan suaramu, kata kakaknya. Zhang Zi pun sontak kesal menonjoknya. Namun sikapnya seketika berubah, lebih patuh di hadapan Jianshu. Ya, karena Jianshu juga memperlakukannya dengan lebih sabar dan manis. Sepertinya mereka sudah mau pergi lagi. Zhang Zi tiba-tiba panik, teringat masalahnya dan langsung mengubah sikapnya. Jadi lebih manis untuk membujuk Sang Yang agar mau membantunya. Tapi Sang Yang tidak mau menolongnya. Zhang Zi pun sontak menangis keras sambil teriak-teriak mengadukan Sang Yang ke ibunya. Dan berhasil membuat ibunya marah kepada Sang Yang. Bahkan begitu ibu menyerang Sang Yang keluar kamar, Zhang Zi langsung berhenti menangis dan minta diambilkan tisu sama Jianshu. Hanya tinggal mereka berdua di kamar. Jianshu penasaran, apakah mereka kakak adik selalu begini? Zhang Zi pun mengiyakannya, tapi jangan khawatir, ibu mereka tidak akan benar-benar marah kepada Sang Yang. Jianshu dengan sabar memberitahu Zhang Zi untuk tidak bersikap seperti itu pada kakaknya jika dia butuh bantuan. Zhang Zi pun malah tambah berkaca-kaca. Jianshu jelas panik takut Zhang Zi nangis lagi. Dia berusaha meyakinkan kalau dia akan menolong Zhang Zi untuk bicara pada Sang Yang. Dia yakin Sang Yang pasti akan menolong adiknya. Namun ucapannya itu malah membuat Zhang Zi punya ide lain yang lebih bagus. Jianshu saja yang membantunya. Pokoknya Jianshu harus menolongnya. Soalnya Jianshu juga ada tanggung jawab dalam pertengkarannya dengan kakaknya tadi. Kalau bukan karena Jianshu mengadu ke kakaknya tentang masalah oplas tadi, dia dan kakaknya pasti tidak akan bertengkar. Jianshu jujur kagum padanya. Ucapannya memang masuk akal. Baiklah kalau begitu, dia harus menolong apa? Bisakah kau pura-pura jadi kakakku, kakak kandung lalu temui guruku, kata Zhang Zi. Jianshu langsung mengerti apa masalahnya, tapi dia menuntut kejelasan tentang apa yang Zhang Zi lakukan sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah. Kalau Zhang Zi tidak mau bilang, dia menolak membantunya. Aku tidak mendengar ajaran guru di kelas, kata Zhang Zi. Dia mengaku bahwa dia bisa menjawab soal dengan benar, tapi guru tetap memanggil orang tuanya ke sekolah. Sungguh, kalau Jianshu tidak percaya, dia datang saja ke sekolahnya besok. Entah Jianshu percaya atau tidak, dia juga tidak memberi jawaban pasti tentang apakah dia akan datang atau tidak ke sekolahnya Zhang Zi besok. Malah menyuruhnya untuk bicara pada Sang Yang saja. Lalu pamit pulang dengan hanya sebuah ucapan sampai jumpa lain kali. Zhang Zi pun jadi galau. Lain kali itu kapan? Tapi bahkan sebelum dia mendapatkan jawabannya, Zhang Yang tiba-tiba muncul menyela mereka dan mengejek Zhang Zi sebagai anak SD karena tinggi badannya yang agak pendek untuk ukuran anak SMP kelas 2. Kalau SMP kelas 2 berarti usiamu 14 tahun, tanya Jianshu. Apa kau mau bilang kalau aku terlihat sangat pendek, tidak terlihat seperti SMP kelas 2, tanya Zhang Zi. Benar itu maksudnya, ejek Sang Yang sontak mendapat teguran dari Jianshu. Bukan itu maksudku, jangan salah paham. Aku malas bicara dengan kalian, pokoknya aku akan tumbuh tinggi lagi. Tenang saja, kau tidak akan tumbuh lagi, ejek Sang Yang. Tapi ada baiknya saat kau berusia 30 tahun, kau akan masih terlihat seperti 18 tahun. Jadi karena kau tinggi, makanya orang mengira kalau kau adalah ayahku, balas Zhang Zi. Kau sekolah di SMP mana? Tanya Jianshu. SMP Suri kelas 21. Siapa namamu? Namaku Zhang Zi, jawab Zhang Zi. Zhang Zi, apakah kau tahu kapan kita akan bertemu lagi lain kali? Tanya Jianshu. Pertanyaan yang tidak jelas apa maksudnya. Dia malah langsung pamit pergi begitu saja, tanpa memberi penjelasan tentang maksud pertanyaannya tadi. Jadi apakah besok dia akan datang atau tidak? Lain kali itu kapan? Mari kita kembali ke masa depan lagi saat Zhang Zi sudah tumbuh lebih tinggi dan lebih cantik di masa SMA kelas 2-nya. Hari ini kakaknya pulang, dan mereka langsung ribut lagi seperti biasa. Namun kemudian dia mendengar kalau Sang Yang mau pindah kembali ke asrama di kampus utama dan butuh mobil ayah mereka untuk memindahkan barang-barangnya, sekaligus barang-barang teman sekamarnya. Apakah Jianshu yang dia maksud? Zhang Zi seketika berubah sikap jadi lebih baik pada Sang Yang. Bahkan langsung memujuk Sang Yang untuk mengizinkannya membantunya pindahan. Zhang Yang tidak mau, tapi Zhang Zi pantang menyerah, mengklaim kalau dia sangat kangen sama kakak tersayangnya yang jarang pulang.
Makanya dia ingin melakukan sesuatu untuk sang kakak tercinta. Ayah dan ibu percaya saja kalau Zhangzi tulus ingin membantu kakaknya, sehingga mereka mendesak Sangyang untuk membiarkan Zhangzi membantunya. Sangyang sebenarnya masih tidak mau, tapi berhubung tidak bisa melawan orang tua mereka, terpaksa dia mengiyakannya saja. Dan begitulah bagaimana kemudian siang harinya kita kembali ke adegan pembuka di awal episode ini, di mana Zhangzi baru datang ke kampus, kebingungan mencari kakaknya yang nggak jelas keberadaannya. Namun kemudian ia melihat mobil ayahnya yang bagasinya terbuka yang ada boneka rubahnya. Lalu Jiansu muncul dan menyapanya dari belakang dengan memanggilnya sebagai pencuri. Masih sangat tampan seperti beberapa tahun yang lalu dan masih membuat Zhangzi terpesona. Sudah lama mereka tidak berjumpa. Makanya Jiansu awalnya agak pangling, tapi sedetik kemudian dia akhirnya mengenali Zhangzi dan tampaknya terpesona melihat perubahan Zhangzi. Semua barang yang di mobil ini ternyata barang-barangnya Jiansu, termasuk boneka rubah itu. Mengetahui hal itu, Zhangzi refleks mengembalikannya ke tempat semula dengan canggung. Dia tidak tahu, kalau tahu maka dia pasti tidak akan menyentuhnya. Itu ucapan yang bisa membuat siapapun salah paham. Jiansu jadi agak tersinggung mendengarnya. Apa Zhangzi lupa akan bantuan besarnya dulu? Namun jelas Jiansu bukan orang yang perhitungan. Dia cuma menggoda Zhangzi saja. Dia bahkan bersedia memberikan boneka itu kalau Zhangzi memang menyukainya. Zhangzi sok menolaknya dengan penuh harga diri, mengklaim kalau dia sudah besar jadi tidak main boneka lagi. Namun saat Jiansu ingin membuangnya, Zhangzi refleks menyelamatkan boneka rubah itu dengan alasan kalau dia cuma akan memainkannya sebentar. Jiansu gemas melihatnya, lalu dengan cepat mengajaknya naik. Namun sesampainya di kamar, Zhangzi malah mendapati kakaknya lagi asik main game. Ternyata dia malas menyambut adiknya cuma gara-gara main game. Selain Sangyang, Jiansu ada dua pria lain yang sekamar dengan mereka. Yang gendut bernama Ken Pei, sedangkan yang berkacamata bernama Chen Junwon. Dan mereka langsung suka sama Zhangzi dengan memanggilnya adik kecil. Selayaknya kakak yang baik, Sangyang refleks menahan Junwon saat Junwon terlalu antusias mendekati Zhangzi. Padahal Junwon ingin melihatnya dengan dekat, soalnya dia rabun jauh. Zhangzi awalnya tak mempermasalahkan panggilan itu. Namun saat Jiansu yang mengucapkannya, dia protes, mengingatkan bahwa dia sudah tidak kecil lagi. Karena geli, Jiansu pun meralat dengan memanggilnya adik saja, tanpa embel-embel adik kecil. Dan Zhangzi tersenyum mendengarnya. Baru juga selesai beres-beres, Jiansu tiba-tiba pamit kerja lagi. Namun sebelum pergi dengan senyum manisnya, dia menegaskan sekali lagi pada Zhangzi untuk mengambil boneka rubah ini kalau Zhangzi suka. Dia penasaran dari mana Jiansu mendapatkan boneka ini. Maka dengan hati-hati dia bertanya pada yang lainnya tentang apakah boneka ini adalah pemberian pacarnya Jiansu. Sanyan dan yang lainnya malah ketawa mendengarnya. Ternyata selama ini Jiansu punya banyak pekerjaan paruh waktu, makanya dia tidak pernah ada waktu untuk berpacaran. Kalau tidak salah, boneka itu adalah hadiah dari sebuah acara yang diikutinya semester yang lalu. Jadi Jiansu tidak punya pacar ya. Zhangzi pun jadi senang. Kalau begitu dia pun tidak ragu untuk memiliki boneka rubah itu. Zhangzi pun mengosongkan tasnya untuk menaruh boneka itu di tasnya. Namun karena dia pergi tergesa-gesa pulang, dia tidak sadar kalau salah satu bukunya ketinggalan di meja belajarnya Jiansu. Malam harinya saat Jiansu kembali ke asrama, Sangyang menghubungkannya ke adiknya. Dia memberitahu bahwa buku tugasnya ketinggalan di meja belajarnya. Namun Zhangzi tidak mau kalau kakaknya yang mengantar buku tugas itu. Soalnya ada tugas mengarang yang belum dia tulis sama sekali. Dia juga tidak mau kakaknya membantunya menulis karangannya. Jiansu jelas tidak mau juga membantunya membuatkan karangan tugas itu, karena itu adalah tanggung jawab Zhangzi sendiri. Akan tetapi dia bersedia menemani Zhangzi menulis tugas itu besok pagi. Karena itulah dia menyuruh Zhangzi untuk bangun lebih pagi dan datang ke pemberhentian bus jam 6.40. Zhangzi pun langsung setuju. Baiklah kalau begitu. Jiansu pun menyuruh Zhangzi untuk memikirkan dulu topik karangannya, biar besok tinggal tulis saja dan tidur lebih cepat. Demi janji ini, Zhangzi sampai pasang beberapa alarm tiap 10 menit dan semua itu berhasil membangunkannya tepat waktu. Sehingga Zhangzi pun tiba di halte bus sesuai janji mereka. Tapi anehnya, di mana Jiansu? Kenapa belum datang? Apakah dia sungguh akan datang?
Ketidakpastian ini membuatnya jadi teringat 3 tahun yang lalu saat dia galau menunggu Jiasu yang entah apakah akan datang atau tidak ke sekolahannya. Namun bahkan sampai jam sekolah usai, Jiasu tetap belum datang. Sedangkan Pak Guru sudah menuntut untuk bertemu dengan orang tuanya. Zhangzi sungguh putus asa waktu itu. Di tengah keputusasaannya, Jiasu akhirnya datang juga. Dia tidak tahu jam pulang sekolahnya Zhangzi, maka dari itu dia datangnya terlambat. Dan dia setulus hati meminta maaf untuk itu. Di masa kini saat Zhangzi galau menunggu kedatangan Jiasu, tiba-tiba saja Jiasu muncul dari belakangnya sambil menempelkan sebotol susu ke pipinya. Sebenarnya dia sudah datang duluan dan pergi sebentar untuk membelikan Zhangzi susu. Kemudian dia mengajak Zhangzi duduk di kedai sarapan terdekat, di mana Zhangzi bisa duduk untuk mengerjakan tugas mengarangnya. Namun dibandingkan tugasnya, wajah tampan Jiasu lebih menarik perhatian Zhangzi. Wajah tampan yang dulu membantunya pura-pura jadi kakaknya di hadapan Pak Guru. 3 tahun yang lalu, Jiasu dengan patuh mendengarkan segala keluh kesah Pak Guru. Ia mengeluhkan sikap tidak sopan Zhangzi selama di kelas. Padahal Zhangzi itu anak yang pintar. Kebetulan waktu itu anak cowok yang naksir Zhangzi juga sedang dihukum di sana. Dan dia juga mengira kalau Jiasu beneran kakak kandungnya Zhangzi. Berkat keahliannya Jiasu yang pintar bicara dan pintar bermulut manis, memuji-muji segala macam jasa-jasa Pak Guru dan meminta Zhangzi untuk minta maaf pada Pak Guru. Pak Guru pun melunak dan berhenti mengeluh dengan cepat. Dan untungnya tidak ada yang mencurigai mereka, sehingga pertemuan itu pun selesai dengan aman tanpa ketahuan kalau mereka bukan saudara. Di masa kini, Jiasu bingung beberapa kali mendapati Zhangzi tidak fokus mengerjakan karangannya. Tapi juga tidak kepikiran kalau Zhangzi sedang terpanah padanya. Lebih bingung lagi saat dia menyuruh Zhangzi untuk minum susunya, tapi Zhangzi malah langsung menyembunyikan susu itu di tasnya. Seolah dia takut susunya direbut orang yang tidak Jiasu ketahui. Alasan Zhangzi tidak meminum susunya sebenarnya adalah karena dia alergi susu sapi. Sembari mengerjakan tugasnya, Zhangzi mencoba tanya-tanya tentang Jiasu. Dari pengakuannya, ternyata Jiasu bukan orang asli Nanwu, yaitu kota yang mereka tinggali saat ini, melainkan dari Yihe. Namun entah mengapa sepertinya dia enggan untuk pulang kampung ke halamannya. Saat Zhangzi tanya apakah dia akan pulang saat liburan musim panas nanti, Jiasu menyangkal dan menolak mengatakan apa alasannya. Tak lama kemudian Jiasu mengantarkan Zhangzi ke sekolah. Lalu tiba-tiba dia menyelipkan sebuah kertas di saku tasnya Zhangzi dan mengaku bahwa sebenarnya semalam dia sempat mengintip buku karangannya Zhangzi. Karangan di mana Zhangzi menulis tentang kesamaan kakaknya dengan seekor anjing. Dia bahkan menggambar kartun kakaknya dan si anjing yang ekspresinya sama persis. Pantesan saja Zhangzi tidak mau kakaknya melihat buku karangannya. Kertas yang Jiasu selipkan ini adalah karangan lain yang Jiasu buat sendiri untuk menebus kesalahannya mengintip karangannya Zhangzi. Si anak cowok yang naksir Zhangzi semasa SMP namanya adalah Bu Shenchu. Dia masih naksir sama Zhangzi dan masih terus mengejarnya dengan gigih. Dengan dibantu teman baiknya Zhangzi yang bernama Zhenru. Dia bahkan bela-belain masuk SMA yang sama dengan Zhangzi demi misinya ini. Tak peduli biarpun Zhangzi selalu mengabaikannya sepanjang waktu. Malam harinya Zhangzi baru sempat membaca karangannya Jiasu yang berjudul Membantu Kakak Pindah Rumah. Namun sebenarnya inti dari karangannya juga sama-sama mengejek kakaknya Zhangzi dan bernarasi tentang dirinya sendiri. Namun di karangan itu pula dia sekalian menulis pesan untuk Zhangzi bahwa dia senang bisa bertemu Zhangzi lagi setelah sekian lama tidak bertemu. Sontak saja Zhangzi langsung sumringah membaca bagian terakhir itu. Tiba-tiba dia punya ide bagus yang terinspirasi dari boneka rubah dan botol susu. Zhangzi pun mulai menggambar kartun seekor rubah lucu yang sedang meminum susu. Tepat saat itu juga ibu masuk membawakan buah, tapi malah melihat sebotol susu di mejanya Zhangzi. Jelas saja ibu jadi heboh karena khawatir mengira Zhangzi nekat minum susu. Zhangzi meyakinkan ibu bahwa dia sama sekali tidak meminumnya, beralasan kalau dia cuma ingin botolnya yang lucu. Demi meyakinkan ibu, dia langsung membuang isinya ke toilet tapi tetap menyimpan botolnya. Di akhir pekan, ayah dan ibu pergi ke kondangan dan Zhangzi menolak untuk ikut. Karena tidak ingin membiarkan putri kesayangan mereka sendirian di rumah, mereka pun memanggil Sangyang pulang untuk menjaga Zhangzi. Zhangzi awalnya menolak ikut Sangyang mengajaknya makan di luar.
Namun kemudian dia mendengar Sang Yang mendapat telepon dari temannya. Apakah mereka akan makan bersama Jiasu? Pemikiran itu seketika membuat semangat Zhangzi bangkit, hingga dia berubah pikiran dan mau ikut makan di luar. Awalnya dia sempat kecewa karena teman yang mereka jemput cuma Qianpei. Namun tak lama kemudian mereka ternyata juga menjemput Jianshu di tempat kerja paruh waktunya. Mood Zhangzi pun seketika membaik. Namun sepertinya Jianshu sangat kecapean karena kesibukannya yang luar biasa sepanjang hari. Entah mengapa sepertinya dia butuh banyak uang. Makanya dia bekerja pada waktu di sana-sini. Di tengah jalan dia baru menyadari kalau Zhangzi belum menyapanya sedari tadi. Namun langsung saja menggoda Zhangzi yang jelas saja membuat Zhangzi tersipu. Namun sepertinya Jianshu memang suka menggoda siapa saja tanpa ada maksud aneh-aneh. Karena sikapnya inilah makanya teman-temannya suka memanggilnya tidak tahu malu. Namun di sisi lain dia orang yang sangat perhatian. Dan setibanya di depan restoran hanya dia seorang yang memperhatikan Zhangzi. Ternyata sedang datang bulan. Walaupun roknya hitam tapi Jianshu bisa melihat noda darah yang menempel di roknya. Maka dengan manisnya dia langsung pasang badan di belakang Zhangzi, melindungi pandangan siapapun agar tidak melihat keadaan Zhangzi, dan bersikeras menemani Zhangzi ke toilet. Setibanya di depan toilet, Jianshu menyuruh Zhangzi untuk menunggunya di dalam. Sementara dia pergi ke swalayan terdekat untuk membelikan Zhangzi pembalut. Masalahnya dia kan cowok, tidak pernah beli pembalut sebelumnya. Dia tidak mengerti sama sekali. Makanya kemudian dia memutuskan untuk menelpon Sang Yan dan memaksa Sang Yan untuk menemuinya di swalayan. Tapi Sang Yan sendiri juga tidak pernah beli pembalut sebelumnya. Jadi kedua pria itu belanja pembalut dengan canggung. Dua orang pria yang sama-sama tidak mengerti apa-apa tentang masalah beginian. Bingung menentukan harus beli pembalut yang model apa dan ukuran berapa. Malu juga kalau sampai ada orang yang melihat mereka membeli pembalut. Mereka pun segera membuat keputusan mau beli yang mana lalu berburu ke kasir. Namun Jianshu yang lebih detail daripada Sang Yan berinisiatif untuk beli rok juga. Sang Yan berniat mau beli rok sembarangan saja. Tapi Jianshu tidak setuju dan memilih rok hitam. Soalnya roknya Zhangzi yang terkena noda juga warna hitam. Tak lama kemudian seorang wanita membantu mereka untuk menyerahkan barang-barang itu ke Zhangzi yang mendekam di toilet wanita. Zhangzi benar-benar malu mengalami kejadian semacam ini di hadapan cowok yang dia sukai. Dia harus bagaimana saat keluar dari toilet nanti. Dia bahkan hampir menangis gara-gara memikirkan masalah seperti ini. Namun yang tak disangkanya saat akhirnya dia keluar, yang menunggunya di depan toilet cuma kakaknya. Sang Yang langsung mendorong paksanya ke dalam restoran. Jianshu memahami kegalauannya, makanya Jianshu memutuskan pergi duluan. Di restoran pun Jianshu sama sekali tidak membahas masalah tadi. Bersikap biasa-biasa saja seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi dengan penuh perhatian dia memesan air hangat khusus untuk Zhangzi. Zhangzi diam-diam mau pesan bakso sapi. Tapi cepat ketahuan kakaknya yang langsung ngomelinya. Dari sinilah Jianshu mengetahui kalau Zhangzi alergi daging sapi dan kambing. Tapi sepertinya dia tidak kepikiran kalau Zhangzi juga alergi laktosa. Makanya dia tidak menanyakan masalah susu pemberiannya kemarin. Saat melihat Zhangzi yang mau makan mie yang ada dagingnya, Jianshu sigap menghentikannya. Bukan untuk merebut atau melarangnya makan. Dia cuma mengambil daging-dagingnya saja. Setelah semua dagingnya sudah diamankan, Jianshu mengembalikan mie itu ke Zhangzi agar Zhangzi tidak alergi. Sembari menunggu Sang Yang mengambil mobil, Qianpei mengajak Zhangzi main mesin capit. Zhangzi tertarik ingin mendapatkan boneka beruang, tapi usahanya gagal terus. Jianshu yang memperhatikannya sedari tadi langsung berinisiatif membantunya. Dia santai saja kontak fisik dengan Zhangzi saat dia mengambil koin dari tangan Zhangzi. Tanpa sadar kalau dia sudah membuat Zhangzi gugup bukan main. Jianshu berhasil mengambil boneka beruang putih itu pada percobaan kedua dan langsung memberikannya kepada Zhangzi. "Aku sudah mengambilkanmu boneka, jangan menangis lagi," ujar Jianshu. Yang sontak membuat Zhangzi tersenyum dan membuat Zhangzi jadi teringat kenangan 2 tahun yang lalu. Setelah Jianshu membantunya menghadapi Pak Guru, waktu itu Jianshu mau mengantar Zhangzi pulang. Zhangzi mengira kalau Jianshu mau mengadukannya ke kedua orang tuanya. Makanya dia panik berusaha mencegah Jianshu mengantarkannya pulang. Dia bahkan berusaha berakting mau nangis tapi gagal.
Karena Jiasu tidak terperdaya oleh aktingnya dan ngotot mau mengantarkannya pulang. Namun yang tak disangkanya, Jiasu ternyata benar-benar sangat pengertian. Bahkan berjanji akan merahasiakan masalah ini dari kedua orang tuanya Zhang Zi. Dia bahkan bersedia menuruti Zhang Zi untuk berjanji jari kelingking dengannya. Akan tetapi dengan tegas dia memperingatkan Zhang Zi untuk mengubah sikapnya dan mendengar guru di kelas. Jangan sampai kejadian semacam ini terulang. Jika tidak, maka kejadian kali ini pasti akan ketahuan oleh orang tuanya Zhang Zi. Dan mereka berdua pasti akan kena masalah. Zhang Zi santai saja menanggapinya. Kalau kejadian seperti ini terulang kembali, maka Jiasu pura-pura jadi kakaknya lagi. Dia merasa kalau Jiasu baik banget sama dia, bahkan lebih baik daripada kakak kandungnya. Namun Jiasu jelas tidak mau mengulang kejadian seperti ini lagi dan menegaskannya melalui tatapan tajamnya pada Zhang Zi. Dia mengantarkan Zhang Zi sampai depan rumah saja dan cuma menitipkan lampu untuk diberikan pada ayahnya Zhang Zi untuk memperbaiki lampu dapur yang rusak. Setelah memastikan Zhang Zi masuk rumah, dia pun langsung pergi. Namun sebenarnya Zhang Zi diam-diam mengintipnya dan terpesona melihatnya bermain sebentar dengan anjing tetangga. Kembali ke masa kini, Zhang Zi di pasar Zhenru untuk merayakan ulang tahunnya Fusen. Padahal Zhang Zi sama sekali tidak tertarik dan tidak peduli juga. Tapi Zhenru tidak mau tahu dan terus menyeretnya paksa masuk ke sebuah kafe, tempat janjian dengan Fusen. Yang tidak Zhang Zi sangka, ternyata kafe tempat mereka tuju adalah tempat kerja paruh waktunya Jiasu. Dan selama Zhenru sibuk menentukan pesanan, Zhang Zi sibuk sendiri mengintip Jiasu. Dia berusaha melakukannya diam-diam biar tidak ketahuan, mengira kalau dia beneran tidak ketahuan, karena Jiasu sibuk mondar-mandir mengurus segala hal di kafe itu. Namun saat di kasir, Jiasu terus terang mengkonfrontasinya yang tadi diam-diam mengintipnya sepanjang waktu. Karena malu, Zhang Zi dengan penuh harga diri menyangkal mengintip Jiasu. Jiasu pun jadi geli, dia pun mengiyakannya saja, dengan manisnya menjaga harga diri Zhang Zi. Dia bahkan menolak uangnya Zhang Zi dan ngotot untuk mentraktir mereka. Namun tak lama kemudian Zhang Zi melihat bos kafe datang dan mendengar Jiasu meminta gajinya dibayar di muka. Sepertinya dia sangat butuh uang entah untuk apa. Melihat hal itu membuat Zhang Zi jadi tidak enak hati untuk menerima traktiran Jiasu. Tepat saat itu juga Fusen dan kedua temannya datang, mengenali Jiasu sebagai kakaknya Zhang Zi dan mengira kalau dia kakak kandungnya Zhang Zi. Fusen langsung menyapa Jiasu dengan antusias. Tapi bingung juga kenapa kakaknya Zhang Zi bekerja pada waktu di kafe, padahal keluarganya Zhang Zi sangat kaya. Zhang Zi benar-benar tidak ingin ikut, tapi Zhenru dan Fusen terus memaksanya. Sehingga terpaksa dia harus ikut merayakan ulang tahun di sebuah KTV. Namun sebelum dia pergi, Jiasu yang khawatir dengan tegas memperingatkan Zhang Zi untuk pulang sebelum malam. Tapi belum semenit Zhang Zi tiba-tiba kembali. Dia masih tak enak hati untuk menerima traktiran Jiasu. Karena sepertinya Jiasu kekurangan uang, makanya dia bekerja terus sepanjang hari. Biarpun Jiasu yakinkannya bahwa dia masih punya cukup uang untuk mentraktir Zhang Zi. Tapi Zhang Zi tetap diam-diam meletakkan sejumlah uang di meja lalu bergegas pergi. Zhang Zi benar-benar tidak suka keramaian dan tidak suka pesta. Saat semua orang bersuka cita, hanya dia yang merenggut sepanjang waktu, tapi tetap berusaha bersopan santun. Fusen berniat menggunakan momen ini untuk menembak Zhang Zi. Namun bahkan sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata, Zhang Zi tiba-tiba pamit pulang duluan. Dia bahkan langsung pergi saat itu juga, tanpa menyadari kalau dia sudah merusak suasana dan membuat Zhenru jadi kesal sama dia. Atas desakan teman-temannya, Fusen pun bergegas mengejar Zhang Zi, ngotot untuk menyatakan perasaannya pada Zhang Zi saat itu juga. Tapi Zhang Zi langsung menolaknya tanpa basa-basi, yang sontak saja membuat Fusen menangis. Jiasu yang sedar tadi melihat mereka dari dalam kafe akhirnya keluar, dan kedatangannya berhasil mengusir Fusen. Dia jujur mengakui kalau dia menguping mereka, dan nampak jelas tak senang ada pria yang nembak Zhang Zi. Bersikap selayaknya kakak yang baik, Jiasu memperingatkan Zhang Zi untuk tidak pacaran dini, harus fokus belajar. Akan tetapi di sisi lain dia juga memberitahu Zhang Zi bahwa jika ada orang yang menyukainya, itu juga hal yang bagus. Karena itulah dia menasihati Zhang Zi untuk mengucapkan terima kasih dan menolak dengan sopan kalau ingin menolak pernyataan cinta seorang pria.
jangan menyakiti hati orang, apalagi sampai membuat orang itu menangis seperti tadi. Zhang Zi sontak membela diri dan menyangkal kalau dia menyakiti orang. Dia saja yang cengeng. Sejak kecil itu anak memang cengeng. Setiap kali mereka berkelahi dulu, Fuzanlah yang menangis duluan. Jiasu pun geli mendengarnya. Zhang Zi suka berkelahi dengan anak cowok, ganas juga ya. Pantas saja orang tuanya sering dipanggil ke sekolah. Mengalihkan topik, Jiasu mengembalikan uang yang Zhang Zi tinggalkan di meja tadi. Bersikeras tidak mau menerima uangnya Zhang Zi. Dan tampak jelas kurang senang dengan pemikiran Zhang Zi yang mengasihinya sebagai orang yang malang. Namun dia meyakinkan Zhang Zi bahwa dia tidak marah, malah berterima kasih atas niat baik Zhang Zi padanya. Tapi sungguh dia tidak kekurangan uang. Keesokan harinya di sekolah, Zhenru masih kesal pada Zhang Zi gara-gara merusak suasana kemarin. Makanya sekarang dia mengabaikan Zhang Zi dan main dengan orang lain di sekolah mereka. Mengadakan festival lomba olahraga, Zhang Zi sebenarnya tidak mau ikut. Tapi wali kelas memaksanya untuk ikut lomba lompat tinggi. Acaranya diadakan di lapangan Universitas Nanwu. Makanya Sangyan dan Jiasu partisipasi jadi panitia. Biarpun Fuzan sempat patah hati karena Zhang Zi, tapi tetap menyapa Zhang Zi dan menjaga hubungan pertemanan mereka. Zhang Zi pun sama, tetap menyemangati setulus hati untuk lomba olahraga ini. Dan begitulah kecanggungan mereka pun akhirnya mencair dengan statusnya hanya sebagai teman. Saat Zhang Zi harus mendaftarkan namanya untuk lomba-lomba tinggi, Sang Yang sudah memprediksi kalau Zhang Zi pasti akan gagal karena tinggi badannya. Namun Jiasu dengan manisnya menyemangati Zhang Zi, bahkan memberinya topi biar Zhang Zi tidak kepanasan. Namun ternyata prediksi Sang Yang benar. Bukan cuma masalah tinggi badan, Zhang Zi memang benar-benar tidak bisa lompat tinggi. Beberapa kali dia mencoba namun gagal. Total parahnya lagi pada percobaan terakhir, dia malah terjatuh dan melukai dirinya sendiri. Yang jelas saja membuat semua orang terutama kakaknya dan Jiasu jadi khawatir. Sang Yang langsung menggendongnya dengan dibantu beberapa orang termasuk Pak Guru SMP yang mengenali Jiasu sebagai kakaknya Zhang Zi. Dan sekarang dia penasaran siapa yang menggendong Zhang Zi. Karena panik, Zhang Zi langsung menutup mulut Sang Yan dan berkata kepada Pak Guru, "Dia papaku." Jiasu buru-buru membenarkannya, lalu bergegas pergi bersama mereka ke UKS. Sontak saja kakak adik itu ribut sepanjang jalan dengan Sang Yang yang bingung dan tidak terima disebut sebagai papanya Zhang Zi. Jiasu sampai harus bertindak menengahi mereka dan berinisiatif menggantikan Sang Yang untuk menggendong Zhang Zi. Sementara Sang Yang pergi entah kemana. Jiasu dengan lembut dan penuh perhatian mengobati luka-lukanya Zhang Zi. Dia mengecek setiap detail di mana saja lukanya Zhang Zi. Zhang Zi sungguh tersentuh dan semakin terpanah padanya. Jiasu sangat baik kepadanya, tidak seperti kakaknya yang selalu marah kepadanya setiap saat. Kakaknya tidak pernah menyayanginya. Jiasu pun tidak setuju dan mengatakan kepada Zhang Zi bahwa Sang Yang tadi sangat khawatir saat Zhang Zi terjatuh. Sang Yang bahkan yang paling sigap untuk menggendong Zhang Zi. Jadi tidak mungkin kalau Sang Yang tidak sayang kepada adiknya. Jiasu memang benar, Sang Yang bukannya benar-benar pergi meninggalkan adiknya, melainkan cuma untuk mengambilkan sebotol air untuknya dan Jiasu. Dia bahkan langsung menawarkan punggungnya lagi untuk menggendong Zhang Zi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi Zhang Zi masih ragu, malah melirik Jiasu. Jiasu pun mengatakan, kakak kandungmu maksudnya yaitu Jiasu masih ada kelas nanti siang. Cuma ayah kandungmu yaitu Sang Yang yang bisa mengantarmu ke rumah sakit. Atas dorongan Jiasu akhirnya Zhang Zi mau juga digendong oleh Sang Yan. Dan Jiasu langsung kembali ke tugasnya, membantu gadis lain yang juga terluka. Dengan lembut menuntun si gadis ke UKS. Tentu saja pandangan itu membuat Zhang Zi jadi sedih, menyadari Jiasu bukan cuma baik kepadanya saja, melainkan baik kepada semua orang. Pastilah dia bukan orang istimewa bagi Jiasu. Memang Sang Yang sayang kepada adiknya. Biarpun mereka suka ribut sepanjang waktu, tadi saat dia pergi, ternyata bukan cuma untuk beli air minum saja, melainkan juga beli permen kesukaan Zhang Zi untuk menghiburnya. Dan Zhang Zi pun dengan senang hati membagi 2 permennya untuk disuapkan ke Sang Yang juga. Keesokan harinya di sekolah, Zhenru tiba-tiba saja berubah sikap mendekati Zhang Zi kembali dan mengajaknya membeli barang. Zhang Zi pun tentu senang karena Zhenru akhirnya kembali jadi temannya dan mau main dengannya lagi. Zhang Zi pun dengan senang hati pergi sama dia.
Tidak sadar kalau di depan gerbang sekolah sudah ada Jiasu yang datang menjemputnya atas permintaan sang yang pastinya. Tapi ada yang aneh dan mencurigakan saat Zhenru malah mengajak Zhang Zi untuk melewati sebuah gang sepi yang terkenal berbahaya. Zhang Zi sudah punya firasat buruk dan mencoba mengajak Zhenru ke toko lain saja. Tapi Zhenru malah ngambek dan nekat pergi sendiri ke sana. Zhang Zi yang mengkhawatirkannya akhirnya nekat juga menyusulnya. Namun yang tak disangkanya, Zhenru ternyata menjebaknya. Gang sepi itu adalah markasnya geng pembuli. Mereka membuli Zhenru dan merampas uangnya. Namun karena Zhenru tidak punya uang, makanya dia menjebak Zhang Zi yang punya uang. Jadilah sekarang Zhang Zi yang dibuli geng preman cewek itu dan dirampas uangnya. Dan Zhang Zi tidak mampu melawan, apalagi dengan kondisi kakinya yang terluka. Mereka bahkan mengancamnya untuk balik besok untuk setor uang lagi. Zhenru berusaha untuk minta maaf, tapi Zhang Zi terlalu marah padanya karena mengkhianatinya. Dia cuma menegaskan pada Zhenru untuk tidak takut mengadukan para preman itu pada orang tuanya dan guru, lalu pergi meninggalkannya. Untungnya akhirnya dia bertemu dengan Jiasu yang saat itu sudah panik mencarinya kemana-mana. Zhang Zi yang awalnya tidak sedikit pun menitikkan air mata, sontak tak bisa lagi menahan ketakutannya di hadapan Jiasu. Jiasu pun langsung memeluknya dan Zhang Zi pun langsung menangis sedih dalam pelukannya. Setelah Zhang Zi sudah bisa tenang, Jiasu mendesaknya untuk bercerita. Dia tidak terima Zhang Zi ditindas seperti ini, apalagi tangan Zhang Zi sampai terluka karenanya. Zhang Zi awalnya ragu untuk bercerita karena tak ingin merepotkan Jiasu yang setiap hari selalu sibuk bekerja. Namun karena Jiasu terus mendesaknya, Zhang Zi pun mau juga bercerita. Tapi juga meyakinkan Jiasu untuk tidak khawatir, dia baik-baik saja. Jiasu jelas kesal mendengar Zhang Zi dijebak temannya sendiri. Karena itulah dia tegas menyuruh Zhang Zi untuk putus hubungan dengan temannya itu. Lalu dengan senyum lembutnya, Jiasu menasihati Zhang Zi untuk selalu memberitahu kedua orang tuanya jika dia punya masalah apapun. Mereka akan melindungi Zhang Zi selamanya. Tapi di balik senyum lembutnya pada Zhang Zi, jelas Jiasu tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Dan cepat dia mengalihkan topik mengajak Zhang Zi pulang. Tapi dia tidak mengajak Zhang Zi naik bus karena takut kaki Zhang Zi yang masih terluka terinjak-injak oleh orang lain. Karena itulah dia berinisiatif menyewa sepeda terdekat untuk membonceng Zhang Zi pulang. Melewati jalan yang dipenuhi bunga-bunga yang indah. Hari sudah petang saat akhirnya mereka sampai rumahnya Zhang Zi. Jiasu memberinya uang untuk menggantikan uangnya yang diambil si preman tadi dan mengingatkannya untuk memberitahu kedua orang tuanya tentang masalah tadi. Segala kebaikan dan perhatian Jiasu membuat Zhang Zi begitu bahagia dan semakin jatuh cinta padanya. Maka kemudian dia menuliskan perasaannya itu di sehelai kertas origami panjang, mengakui bahwa dia sepertinya telah menyukai Jiasu. Kertas itu kemudian dia bentuk jadi bintang kecil, lalu dia simpan ke dalam botol susu kosong pemberian Jiasu. Keesokan harinya saat hendak pulang sekolah, Zhang Zi malah mendapati Sang Yang dan gengnya sudah menunggu di depan sekolah. Jiasu sudah menceritakan segalanya pada Sang Yang. Makanya sekarang Sang Yang menuntut Zhang Zi untuk membawanya ke para pembuli itu. Zhang Zi berusaha menolak bantuannya, tapi Sang Yang ngotot. Dia tidak terima adiknya dibully, mau dia lawan para penjahat itu. Dia sudah semangat mau berkelahi sama para pembuli itu. Tapi dia malah kaget begitu mendengar para pembuli itu ternyata geng cewek. Namun tak peduli apapun gender mereka, pokoknya Sang Yang tetap bernekat mengakhiri penindasan adiknya. Akhirnya mereka harus ganti strategi. Alih-alih berkelahi, mereka cuma menakut-nakuti dan mengancam para pembuli itu. Dan dengan mudah berhasil mendapatkan kembali dompetnya Zhang Zi. Zhang Zi pun senang bisa mendapatkan uang dan dompetnya kembali. Jiasu gemas melihatnya makan lollipop sampai pipinya mengembung kayak ikan buntal. Zhang Zi pun mengembalikan uangnya Jiasu, tapi dengan alasan meminta Jiasu untuk membeli permen saja. Keakraban mereka membuat yang lainnya jadi merasa kalau Zhang Zi lebih cocok menjadi adiknya Jiasu. Sebenarnya sejak SMP juga Zhang Zi selalu berpikir,
bahwa alangkah baiknya jika Jiasu adalah kakaknya. Jiasu adalah orang paling hangat dalam hidupnya, memberinya perhatian dan kekuatan saat dia sedang membutuhkannya. Karena itulah Zhang Zi ingin tumbuh menjadi pribadi yang hangat seperti Jiasu. Gara-gara masalah ini Zhenru pun harus pindah sekolah. Sedangkan para pembuli itu juga sudah mendapat hukuman dari pihak sekolah dan kepolisian. Zhenru benar-benar merasa bersalah pada Zhang Zi, tapi Zhang Zi masih marah padanya. Makanya dia terus cuek dan menolak kontak mata dengannya. Justru itu Zhenru cuma bisa memberikan selembar surat padanya. Awalnya Zhang Zi tetap cuek menolak membuka surat itu. Namun setelah Zhenru pergi, dia akhirnya membuka surat itu. Membaca satu kalimat Zhenru yang setulus hati minta maaf padanya. Beberapa hari kemudian Pak Guru mengumumkan bahwa tema ujian kali ini adalah karangan tentang impian masing-masing. Sebuah tema yang sontak membuat Zhang Zi terpaku kebingungan karena dia bahkan tidak pernah memikirkan apa impiannya. Malum saja ia anak kesayangan yang selalu dimanja dan sangat dilindungi oleh keluarganya. Hidupnya sehari-hari sejahtera tanpa beban, makan enak dan tidur nyenyak di rumah yang hangat. Wajar saja jika dia tidak punya pandangan masa depan. Akhirnya dia cuma menulis bahwa impiannya adalah cinta dan kedamaian dunia. Nilai-nilainya sebenarnya bagus di hampir semua mata pelajaran, kecuali satu, yaitu fisika. Itu karena dia tidak minat terhadap fisika, makanya dia malas belajar fisika. Tidak pernah mendengarkan pelajaran fisika, dan tidak peduli biarpun nilai fisikonya jelek. Yang penting dia lulus saja. Toh dia sama sekali tidak ada niatan untuk bekerja di bidang fisika nantinya. Dia lebih suka menggambar kartun dan ingin menggeluti pekerjaan yang berhubungan dengan menggambar. Kedua orang tuanya jadi khawatir. Jelas mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Karena itulah mereka memaksa Zhang Zi untuk ikut les. Tapi ternyata guru lesnya adalah kakaknya sendiri. Ya biarpun sang yang pintar fisika, tapi jelas saja Zhang Zi jadi semakin tidak ada minat belajar jika dia yang jadi gurunya. Apalagi cara mengajar Sang Yang juga terlalu metodis, yang ujung-ujungnya terus-menerus mendapat keluhan dari Zhang Zi, yang sama sekali tidak mengerti penjelasannya dan jadi semakin bingung. Hingga akhirnya mereka malah berakhir perang saudara, saling baku hantam pakai bantal. Dan diakhiri dengan Zhang Zi yang menangis heboh. Keduanya sontak kompak mengeluh kepada orang tua mereka, yang intinya mereka menuntut untuk ganti guru saja. Tapi keduanya sama-sama tidak mau kalau ada orang asing masuk ke kamar mereka. Jadi mereka kompak menolak kamar masing-masing dijadikan tempat belajar. Tapi kedua orang tua mereka membela Zhang Zi. Jadi mereka tetap menuntut Sang Yang untuk mengorbankan kamarnya untuk dijadikan tempat belajar. Zhang Yang pun kesal, tapi apa boleh buat, terpaksa dia harus mengalah untuk sang tuan putri. Namun yang tak disangka oleh Zhang Zi, orang tuanya dengan cepat mendapatkan guru les pengganti malam itu juga, dan memberitahunya bahwa gurunya akan datang besok pagi. Zhang Zi pun jadi kesal, dia tidak mau belajar fisika. Karena itulah dia berencana untuk kabur besok, biar si guru baru itu mengira kalau dia anak yang sulit diatur dan akan menyerah dengan cepat. Keesokan harinya ia malah ketiduran sampai kesiangan. Tidak ada siapa-siapa di kamar kakaknya. Sepertinya si guru belum datang juga. Zhang Zi senang sekali dan langsung turun sambil menyuruh kakaknya yang sepertinya sedang memasak di dapur untuk membuatkannya mie pakai topping 1 telur dan 2 sosis. Dia santai saja berbaring di sofa sambil pura-pura mengeluh si guru les baru yang belum datang padahal sudah siang. Jelas itu orang tidak profesional. Jadi bagaimana jika tidak usah mencari guru les baru saja? Tapi anehnya kenapa tidak ada jawaban dari dapur? Apa Sang Yang tidak dengar? Dia mencoba menawarkan uang asalkan Sang Yang mau memujuk orang tua mereka untuk tidak mencari guru les lagi. Namun tepat saat itu juga Sang Yang tiba-tiba baru turun dari kamarnya. Lah terus siapa yang lagi masak di dapur? Ternyata itu adalah Jiasu. Zhang Zi pun sangat malu dan dia pun sontak menyembunyikan dirinya di balik sofa. Parahnya lagi Sang Yang baru memberitahu bahwa guru les barunya ternyata Jiasu. Dia bahkan sudah datang sejak pagi tapi Zhang Zi bangunnya kesiangan. Tapi Jiasu santai saja menghadapi semua keluhan Zhang Zi tentang masalah guru lesnya tadi.
Dia bahkan berbaik hati memasakkan mie sesuai pesanan Sangsi dan tidak mengatakan apapun selama makan. Malah Sangsi sendiri yang salah tingkah. Namun tentu saja fakta kalau cowok yang disukainya menjadi gurunya. Hal itu membuat Sangsi seketika berubah pikiran tidak jadi kabur. Malah sekarang dia jadi semangat untuk belajar. Tapi saat dia sudah semangat untuk belajar, gurunya malah asik main game sama kakaknya. Jiasu dengan sabar menjelaskan agar dia menunggu mereka selesai main baru nanti belajar. Sangsi pun langsung nurut dengan patuh. Biar Sangsi tidak mengganggu mereka terus, dia memberikan CV-nya pada Sangsi untuk dibaca. Biar Sangsi mengetahui kalau dia sangat profesional. Jadi Sangsi tidak boleh menggantinya dengan guru les lain. Sangsi senang banget karena berkat CV itu akhirnya dia bisa mengetahui ketiga huruf dari nama Duan Jiasu. Mumpung kedua pria itu terlalu fokus pada game mereka, Sangsi menggunakan kesempatan ini untuk memotret cowok yang dia sukai secara diam-diam. Awalnya tidak ketahuan, tapi dia keasikan sampai tidak sadar kalau kedua pria itu sudah selesai main. Jiasu yang mempergokinya santai saja pasang pose untuknya, membuat Sangsi menghentikan aktivitasnya itu dengan canggung. Sangyang sama sekali tidak kepikiran kalau adiknya naksir temannya, malah mengira kalau Sangsi memotret mereka untuk mengadukan mereka ke orang tuanya. Sangsi menyangkal dan dengan canggung beralasan kalau dia cuma menunjukkan wajah kakaknya pada temannya. Ada temannya yang bilang kalau kakaknya sangat tampan, makanya dia memotret Jiasu yang tampan. Sangyang langsung kesal mau menaboknya, tapi Sangsi langsung kabur naik ke kamarnya Sangyang. Dan Jiasu pun dengan cepat mencegah Sangyang untuk mengejar Sangsi. Namun Sangyang sendiri juga tidak bisa marah terlalu lama pada adiknya yang imut itu. Sekarang karena sudah mengetahui penulisan nama Jiasu, Sangsi pun mengubah nama kontak Jiasu dari yang awalnya adalah Duan XX karena sebelumnya dia tidak mengetahui penulisan nama Mandarin Jiasu yang benar. Sekarang menjadi Jiasuge atau kakak Jiasu. Tak lama kemudian Jiasu akhirnya datang menemui Sangsi di kamarnya Sangyang dengan membawa buku-buku. Waktunya belajar. Tapi dia masih penasaran dengan hasil jepretan Sangsi tadi. Sangsi jelas tidak mau, dia malu. Makanya dia langsung mengalihkan topik dan mengajak Jiasu untuk mulai belajar sekarang juga. Dia sangat ingin belajar hari ini. Tiba-tiba sekali semangat belajarnya bangkit. Memang beda sekali saat belajar bersama dengan Jiasu dan Sangyang. Sangsi dengan patuh mendengarkan ajaran Jiasu. Masalahnya jawaban-jawaban Sangsi dalam ujian fisikanya benar-benar hancur. Banyak yang salah dan cuma dijawab asal-asalan. Jelas saja Sangsi tidak menyimak ajaran guru fisika selama pelajaran. Jiasu tidak senang. Dulu kan dia sudah pernah menasihati Sangsi untuk menyimak pelajaran dengan baik. Itu kan sudah sangat lama, jawab Sangsi. Jadi maksudmu aku harus mengingatkanmu setiap hari? Apa boleh, tanya Sangsi antusias. Jiasu pun jadi pusing. Dia langsung memerintahkan Sangsi untuk membuka buku fisikanya dan mulai mengajarinya hal-hal yang kurang atau sama sekali tidak dia pahami. Ditambah dengan cara mengajarnya yang memang lebih menyenangkan dibandingkan cara mengajar Sangyang. Sangsi jadi semakin semangat belajar. Bahkan sekarang Sangsi merasa les cuma 3 hari dalam seminggu itu terlalu sedikit. Maunya belajar setiap hari bersama Jiasu. Sayangnya tidak bisa karena Jiasu harus magang 4 hari dalam seminggu. Sisa 3 harinya dia kasihkan khusus untuk Sangsi. Sambil belajar Sangsi sekalian tanya-tanya tentang Jiasu. Tentang kenapa dia lebih memilih kuliah di Nanwu. Padahal Universitas Sihe juga tak kalah bagus. Pertanyaannya itu sontak membuat Jiasu tampak murung, tapi dengan cepat dia beralasan kalau dia cuma ingin menjelajahi tempat lain. Dia tidak mau terus menetap di He. Kenapa dia lebih memilih Nanwu? Karena Nanwu memiliki industri game yang berkembang paling pesat, dan impian Jiasu adalah berkembang di industri game. Keesokan harinya Sangsi memperhatikan Jiasu kurang tidur karena lembur sampai larut malam. Karena prihatin, Sangsi pun mengusulkan agar dia mengerjakan soal dulu saja, biar Jiasu bisa tidur sebentar. Jiasu setuju dan akhirnya dia tertidur di sofa. Namun nyatanya Sangsi bahkan tidak belajar, malah diam-diam menggambar wajah tampan Jiasu yang sedang tidur nyenyak, dijadikan gambar kartun yang imut. Saking asiknya menggambar, dia sampai tak sadar saat Jiasu terbangun tak lama kemudian. Jelas saja begitu menyadari kalau Sangsi ternyata tidak belajar, Jiasu langsung menoyor kepalanya. Tapi Jiasu tidak terlalu memperhatikan apa yang Sangsi gambar dan lebih fokus memeriksa soal jawaban Sangsi.
Tapi ternyata jawaban Zhangxi masih banyak yang salah. Jiasu masih merasa gagal sebagai guru. Sontak saja ucapannya itu membuat Zhangxi jadi panik. Tak ingin Jiasu berhenti jadi gurunya, makanya dia buru-buru meyakinkan Jiasu bahwa masalah utamanya adalah pada dirinya sendiri yang memang tidak berminat pada fisika. Jiasu sama sekali tidak salah, cara mengajarnya sangat bagus. Mendengar hal itu, Jiasu punya ide bagus untuk menarik minat Zhangxi terhadap fisika, yaitu mengajak Zhangxi dan Sangyang ke Museum Sains. Bahkan dia sendiri yang berinisiatif memberi uang pada Sangyang untuk membeli tiket masuk untuk 3 orang. Tapi dasar Sangyang, dia malah cuma beli 2 tiket masuk karena tidak mau ikutan. Tapi juga menolak mengembalikan uang sisanya Jiasu, malah menggunakan itu untuk pergi sendiri main game di warnet. Jadilah Zhangxi dan Jiasu masuk berdua saja. Zhangxi senang sekali, apalagi ini pertama kalinya dia ke tempat seperti ini. Dia juga bisa belajar sambil main bersama dengan Jiasu. Jiasu dengan sabar menasihati Zhangxi untuk menyeimbangkan sekolah dengan hobinya. Belajar yang serius, karena siapa tahu suatu hari nanti impian dan keinginan Zhangxi hanya bisa dicapai melalui belajar. Ngomong-ngomong tentang itu, Zhangxi penasaran dengan Jiasu. Dulu saat Jiasu seumurannya, Jiasu pasti suka memberontak, soalnya kan dia suka main game. Suka main game artinya suka memberontak, tanya Jiasu tidak terima dengan tuduhannya. Malah sebaliknya, dulu kalau bisa main game 1 jam seminggu saja, dia sudah sangat senang. Waktu itu aku main game untuk kabur dari hal negatif di dunia nyata. Hidupnya seperti sulit, walaupun dia berbicara sambil tersenyum. Tapi tampak jelas ada raut kesedihan di wajahnya. Game adalah hiburan dan pembawa kebahagiaan dalam hidupnya. Karena itulah dia sangat menyukai game dan bekerja keras untuk meniti karir di industri yang dia sukai itu. Ingin membuat gamenya sendiri dan menyebarkan kebahagiaan yang sama pada banyak orang lain. Mendengar semua itu, Zhangxi jadi semakin kagum padanya dan berjanji bahwa dia akan belajar dengan giat dan serius agar dia juga bisa menemukan impiannya sendiri. Tapi kakak juga harus semangat karena aku merasa kalau kau akan segera mewujudkan impianmu, kata Zhangxi. Kau percaya padaku, kalau begitu kita berjuang bersama dan giat bersama, kata Jiasu. Mereka pun menyepakatinya dengan berjanji jari kelingking. Tak lama kemudian, Jiasu kembali dari membeli minuman untuk mereka berdua. Dia mendapati Zhangxi sedang menggambar, entah apa yang dia gambar, tapi langsung dia sembunyikan begitu Jiasu muncul. Menyadari kalau Zhangxi sangat suka melukis, Jiasu mendukung hobinya tersebut. Menggambar itu butuh imajinasi yang tinggi. Selain itu, Jiasu selalu merasa bahwa pelukis itu adalah orang yang penuh kebaikan terhadap dunia. Mereka merekam hal-hal yang indah di dunia ini melalui lukisan mereka. Namun Zhangxi lebih tertarik membahas masalah lain. Lalu tiba-tiba saja dia meminta Jiasu untuk tidak pacaran. Jiasu jelas bingung apa maksudnya dan kenapa dia tidak boleh pacaran. Zhangxi dengan cepat beralasan bahwa dia meminta Jiasu untuk tidak pacaran karena pacaran bisa saja menghambat Jiasu untuk meraih impiannya. Selain itu, kalau Jiasu punya pacar, Jiasu mungkin tidak akan sebaik ini padanya. Sekarang kau tahu kalau aku sangat baik padamu. Kenapa juga kamu pikir terlalu jauh? Siapa tahu setelah 2 tahun tidak bertemu denganku, kau malah akan melupakanku. Begini saja, kelak aku akan mencari pacar yang bersikap lembut dan baik padamu. Dengan begitu akan bertambah 1 orang yang baik padamu, kata Jiasu. Namun bukan seperti itu yang Zhangxi inginkan. Namun karena dia juga tidak bisa berterus terang tentang perasaannya, jadi terpaksalah dia mengiyakannya saja. Tapi jika nanti Jiasu sudah menemukan pacar, Zhangxi memintanya untuk memperlihatkan pacarnya itu terlebih dulu padanya. Karena geli, Jiasu pun setuju saja untuk memperlihatkan pacarnya pada Zhangxi kalau dia sudah punya pacar nanti. Sudah waktunya pulang. Mereka pun segera beranjak bangkit untuk menemui Sangyang yang sudah menunggu di depan. Tepat saat itu juga, Jiasu mendapat panggilan kerja dari rekannya yang meminta revisi laporan. Karena dadakan dan mendesak, Jiasu akhirnya tidak bisa ikut pulang bersama mereka dan langsung mengerjakan laporannya di situ sekarang juga. Namun setibanya di rumah, Zhangxi tiba-tiba panik karena tak menemukan buku gambarnya. Baru ingat kalau tadi dia menaruhnya sembarangan saat menyembunyikannya dari Jiasu dan lupa mengambilnya saat pulang. Sangyang santai saja, sama sekali tidak merasa itu benda penting untuk dicarikan kembali malam-malam begini. Tapi bagi Zhangxi itu sangat penting. Dia langsung menelpon pihak museum dan mengonfirmasikan bahwa buku gambarnya benar ketinggalan di museum dan mereka menitipkannya ke Jiasu.
Zhang Xi pun jadi tambah galau, takut Jia-Su mengintip buku gambarnya itu. Kalau Jia-Su sampai melihatnya, sudah pasti Jia-Su akan tahu kalau dia naksir sama Jia-Su. Karena buku gambar itu dipenuhi oleh gambar-gambar kartun tentang segala kenangannya bersama Jia-Su. Ia harus bagaimana kalau sampai ketahuan Jia-Su. Keesokan paginya, Sang Yang menyerahkan buku gambar itu ke Zhang Xi. Jia-Su tadi mampir sebentar hanya untuk menyerahkan buku gambar ini. Masalah apakah Jia-Su melihat isinya atau tidak, dia tidak tahu. Zhang Xi pun jadi tambah panik, meyakini kalau sikap Jia-Su yang tidak menyerahkan buku gambar ini langsung padanya pasti karena Jia-Su sudah melihat isi buku gambar ini. Dan dia harus bagaimana? Kemudian Zhang Xi tiba-tiba punya ide. Malam harinya Sang Yang tiba-tiba kembali ke asrama. Soalnya dia lagi sumpek di rumah. Rumah lagi kacau gara-gara adiknya ternyata sudah punya pacar. Orang tua mereka jelas tidak setuju, makanya Zhang Xi sekarang sedang dimarahi habis-habisan. Apalagi pacarnya Zhang Xi itu pacar online yang gak jelas orangnya. Sang Yang tidak peduli dengan orang lain, tapi jelas dia tidak akan membiarkan adiknya pacaran terlalu dini. Apalagi sama orang yang gak jelas identitasnya. Pokoknya dia harus membuat mereka putus. Tidak ada yang tahu kalau Zhang Xi sebenarnya cuma mengarang cerita saja saking paniknya. Mengira kalau Jia-Su sudah mengetahui perasaannya padanya. Menggunakan cara ini sebagai cara agar Jia-Su tidak lagi mengira kalau orang yang dia gambar itu adalah dirinya. Tapi sepertinya Zhang Xi cuma salah paham. Jelas sekali dari reaksi kagetnya saat mendengar Zhang Xi punya pacar, Jia-Su tidak pernah mengintip isi buku gambarnya Zhang Xi. Karena kekacauan di rumah keluarga Sang, Jia-Su baru datang beberapa hari kemudian. Dan langsung menginterogasi Zhang Xi yang sedang menyembunyikan wajahnya dari Jia-Su saking malunya. Pastinya yang dia tanya adalah masalah seputar pacar online itu. Dia heran Zhang Xi melarangnya pacaran namun dia sendiri malah pacaran. Orang mana pacar online-nya itu? Mereka kenalan di mana? Berapa umurnya? Tanya Jia-Su. Zhang Xi agak bingung bagaimana menjawabnya. Namun kemudian Zhang Xi mulai menjawab berdasarkan ciri-cirinya Jia-Su. Tapi dia menjawabnya dengan agak misterius biar tidak dicurigai. Bahwa pacar online-nya itu berasal dari Yihe dan hampir lulus kuliah. Jia-Su jelas langsung tidak setuju mendengar Zhang Xi yang masih di bawah umur pacaran sama orang tua. Dia langsung menuntut Zhang Xi untuk memberikan nomor HP orang itu. Dia juga berasal dari Yihe, jadi dia mau bicara sama orang itu. Tapi tentu saja Zhang Xi tidak bisa memberikannya. Jia-Su dengan sabar menasihati Zhang Xi untuk tidak pacaran saat masih SMA. Dia masih kecil. Masalah ini mungkin saja bisa melukainya. Nanti kalau dia sudah menikah, sudah dewasa, dia bebas melakukan apapun. Tidak akan ada yang melarangnya. Tapi aku tidak bisa menahan godaan, jawab Zhang Xi. Zhang Xi beralasan kalau dia nekat pacaran sama pacar online karena terpengaruh godaan orang-orang di sekitarnya yang juga pacaran. Dan dia mengucapkannya sambil melirik ke arah Jia-Su.